Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, yang tertulis di Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita
memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikala tersesat, berikan ketenangan. Memikul yang berat, berilah kekuatan. Tabahkan hatiku agar aku menang, jadikan sobatku penolong yang benar. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini, yang tertulis di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Firman Tuhan, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikianlah hukum Tuhan. Kini marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin." Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Di hadapan-Mu aku bertelut, menyerahkan hidupku padamu. Penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhilah. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan kami. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal.
Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini yang tertulis di Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita membacanya secara responsoria. Firman Tuhan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka, Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sesuai dengan kehendak-Mu, diberikan apa yang perlu, suka duka saling bergantian, untuk menguatkan imanku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan warta jemaat. Salam Bapak Ibu yang terkasih, sejenak mari kita mendengarkan warta pelayanan HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 7. Dengan topik minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya. Yang kedua, anak lahir. Telah dianugerahkan Tuhan seorang anak laki-laki dari keluarga Leilon Ajemi Ginting, Ibu Arsi Permata Hati, Boru Naibaho, pada hari Selasa 14 April 2020, alamat Wik Selatan 2B. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Yang ketiga, jemaat yang baru. Keluarga Togar Haholongan Silitonga, Riana Boru Simanungkalit, jemaat yang telah menjalani pengembalaan selama 3 bulan. Alamat Wik Selatan 3B. Tuhan memberkati keluarga tersebut menjadi keluarga yang rajin beribadah. Yang keempat, warta pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Jackson Hutagaol, putra Monang Hutagaol almarhum, Nurmawan Siahaan, anggota jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat Wik Perserahan D. Dengan Risawati Nainggolan, Putri Parlindungan Nainggolan, Suryani Sitinjak, anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 10 WIB
di HKBP Maranatha Rawalumbu. Yang kedua, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Rifandi Winata, Putra Hendra Winata, Oni Wiguna, anggota Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat Wik Selatan 2E. Dengan Jessica Riris Yuli Manurung, Putri Situa Nurdin Manurung almarhum, Rosleni Rotua Sihombing, anggota Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat Wik Selatan 2E. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 10 WIB di HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka menjadi rumah tangga yang setia di hadapan Tuhan. Yang kelima, sikap gereja mengenai COVID-19. Sehubungan dengan terus merebaknya virus corona atau COVID-19 di negara kita ini yang bisa membahayakan jiwa setiap orang, serta himbauan dari pemerintah supaya menerapkan social distancing dan physical distancing untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Juga surat himbauan dari pimpinan distrik, maka gereja mengambil sikap dan tindakan. 1. Ibadah minggu dan ibadah pertangyangan dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pada waktu yang belum ditentukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Acara dan khotbah minggu akan terus di-share. Yang kedua, persembahan ibadah di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan pertangyangan dapat disampaikan melalui transfer langsung ke rekening BRI atas nama HKBP Jemaat Maranatha Rawalumbu atau langsung diserahkan ke konsistori gereja. Buka setiap hari pukul 10 sampai 14 WIB atau diserahkan kepada sintua WIB masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semua dilindunginya dari wabah COVID segera selesai. 6. Peduli kasih. Dalam menyikapi kondisi kesulitan ekonomi jemaat akibat kondisi wabah penyakit COVID-19, Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu membuat aksi nyata melalui peduli kasih dalam bentuk memberikan paket sembako kepada jemaat yang penghasilannya menurun secara drastis atau berhenti. 1. Gereja telah memberikan bantuan peduli kasih selama 5 tahap kepada jemaat dan 1 tahap kepada warga sekitar gereja. Yang kedua, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi untuk membantu dapat mengirimkan bantuannya langsung ke rekening gereja atau langsung ke konsistori atau melalui Sintua Wik. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Yang ketiga, bagi jemaat yang telah berpartisipasi menjadi donatur peduli kasih melalui gerejanya, kami menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan pekerjaan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Ucapan selamat. Bagi jemaat yang berulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, pendeta, Bibelfrau, majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan bagi jemaat yang sakit, marilah kita mendoakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Kado yang terindah dari firman Tuhan
yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagi jemaat yang sakit, mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberi kesembuhan. Warta keuangan. Mengenai laporan keuangan, dapat kita perhatikan dalam warta apabila ada kesalahan penulisan supaya diberitahukan kepada majelis atau sekretariat supaya diperbaiki dan dilaporkan di minggu berikutnya. Demikian warta pelayanan gereja HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Tuhan memberkati. Rawalumbu, 24 Mei 2020, pemimpin HKBP Maranatha Rawalumbu, Pendeta Asman Hasitompul STH. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita memberi persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Diberi judul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia.
Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam agenda kita tadi telah menjelaskan bahwa minggu ini kita memasuki minggu Eksaudi. Eksaudi artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Saitangihon ma suaraku ale Jehovah. Kalau di dalam bahasa Latinnya sering disebut Audi Domine exaudi me. Audi Domine exaudi me. Dalam minggu Eksaudi, tema sentral yang bisa kita lihat di mana di situ terdapat doa atau permohonan supaya Tuhan memberikan pertolongan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong, yang dapat memberikan solusi, jalan yang terbaik di dalam setiap persoalan. Hampir 3 minggu, hampir 3 bulan kita sudah beribadah melalui video streaming ini. Hari ini saya juga masih berkhotbah di hadapan kamera, di hadapan bangku-bangku yang kosong. Kita semua memiliki kerinduan supaya situasi yang kita alami saat ini cepat selesai. Persoalannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan supaya keadaan ini dapat selesai? Inilah yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Ketika ada 2 orang buta yang berada di pinggir jalan dekat kota Yeriko, mereka mengalami sebuah keadaan fisik yang menyedihkan, yaitu buta, tidak dapat melihat. Orang buta pada masa itu memang sangat menderita sekali. Mereka tidak hanya mengalami penderitaan di mana tidak bisa melihat dunia yang indah ini, tetapi mereka juga memiliki penderitaan yang sangat besar, mental, psikis, bahkan mungkin juga kerohanian mereka. Karena seringkali orang-orang buta dikucilkan oleh masyarakat, dianggap orang-orang yang berdosa, sebagai sampah masyarakat, sehingga banyak orang tidak peduli kepada mereka. Di saat itulah mereka ingin mencari pertolongan. Mereka melihat pertolongan dari manusia tidak mungkin, apalagi dari orang-orang pada masa itu yang sudah menjauhkan jarak dengan mereka, yang sudah tidak mempedulikan lagi mereka. Kesempatan hadir dalam kehidupan mereka ketika Yesus sedang melewati kota mereka. Sebenarnya tujuan Yesus yang utama adalah ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang penting. Kita boleh baca itu di pasal selanjutnya, Matius pasal 21, di mana sudah banyak orang yang sedang menanti-nantikan Yesus di sana. Apa yang akan terjadi di kota Yerusalem? Sebenarnya ada 3 peristiwa yang akan terjadi di kota Yerusalem. Yang pertama itu adalah peristiwa perayaan Paskah. Perayaan Paskah orang Yahudi adalah sangat penting. Itu adalah peringatan, memperingati akan keluarnya umat itu dari perbudakan Mesir selama 400 tahun.
oleh kuasa Tuhan. Jadi Yesus sebenarnya ingin menuju kota Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana. Tapi peristiwa yang kedua yang akan dialami oleh Yesus di sana, di mana sudah banyak orang berbondong-bondong menantikan kehadiran Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus di sana akan dilulukan. Yesus Kristus akan disambut ibaratnya sebagai seorang raja, sehingga banyak orang akan berteriak, meneriakkan kata Hosanna, Hosanna, dan banyak juga orang akan membentangkan jubah mereka karena datangnya seorang raja yang telah mereka nanti-nantikan. Itulah sehingga peristiwa Yerusalem ini sangat penting. Tapi peristiwa yang ketiga yang juga berkaitan setelah peristiwa Yesus dielulukan di kota Yerusalem adalah di mana Yesus akan mengalami sebuah peristiwa yang sangat tragis. Peristiwa yang sangat memilukan. Sebelumnya orang-orang berteriak Hosanna, Hosanna. Tapi beberapa hari kemudian orang juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya tidak mau mengatakan apakah orang yang mengatakan Hosanna itu sama dengan yang mengatakan orang yang berkata salibkan dia. Tetapi saya mau mengatakan bahwa itulah peristiwa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh Yesus di kota Yerusalem. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus sebenarnya sudah harus segera sampai ke kota Yerusalem karena ada hal-hal penting yang akan terjadi di sana. Namun menariknya, di tengah perjalanan dari kota Yeriko menuju Yerusalem ada dua orang buta. Dua orang buta ini berada di pinggir jalan. Mungkin mereka sudah sering di sana. Tujuan mereka adalah untuk meminta, untuk meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat di sana. Tapi tidak ada yang bisa menolong mereka. Itu sebabnya ketika Yesus datang lewat dari hadapan mereka, akhirnya mereka berseru, mereka berteriak, memanggil nama Yesus, seperti yang tertulis di ayat 30 itu. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Jarang orang-orang pada masa itu memanggil nama Yesus sebagai Anak Daud. Pada umumnya orang-orang mengenal Yesus adalah anak tukang kayu, putra dari Yusuf, dan ibunya bernama Maria yang tinggal di kota Nazaret. Tetapi orang buta ini justru memanggil nama Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ini mungkin perlu kita telusuri, apa yang membuat mereka sampai menyebut nama Yesus dengan Anak Daud. Ada orang mengatakan mungkin orang buta ini coba-coba saja, atau sudah bertanya kepada orang-orang yang lewat bersama dengan Yesus, siapa itu? Sehingga ada orang mungkin mengatakan itu Yesus, itu Anak Daud mungkin. Tapi ada penafsir yang lebih tegas mengatakan, terlebih penafsir Injil Matius bernama J.J. Herr, dia mengatakan bahwa orang buta ini memiliki keyakinan, iman terhadap Yesus, bahwa Yesus itu adalah Anak Daud yang telah dinubuatkan oleh para nabi mereka terdahulu. Terlebih Nabi Yesaya yang mengatakan akan datang seorang penyelamat yang akan memberikan sukacita
terlebih kepada orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang di dalam pergumulan yang berat. Yang buta akan dicelikkan matanya, yang lumpuh akan disembuhkan, sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 35 ayat 5. Dan ada juga nubuatan seperti yang dikatakan oleh Yesaya 61 ayat 1 dan ayat 2, di mana Yesus pernah membacanya itu di hadapan para umat dan para ulama, yang dikutip di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Yesus mengatakan di sana ketika dia membuka kitab Yesaya, dia membacanya, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta." Jadi pada umumnya umat Israel pada masa itu sedang menantikan Mesias yang hadir untuk menyelamatkan mereka, di mana mereka sedang di dalam situasi yang tidak nyaman. Mereka berada dalam situasi penindasan. Ada penindasan dari orang-orang Romawi, dan ada juga penindasan dari kaum-kaum ulama yang sebenarnya tidak lagi memperhatikan mereka. Para imam hanya memperhatikan perut mereka saja, memperhatikan kepentingan mereka saja, sehingga banyak orang-orang yang tertindas tidak lagi diperhatikan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi pada masa itu. Itu sebabnya nubuatan mesianis ini sangat kuat di dalam pikiran mereka. Ingatan akan janji Tuhan tentang seorang yang akan datang memberikan damai sejahtera, memberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka, itu terus terngiang di dalam hati mereka. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, arti anak Daud yang disampaikan oleh orang buta ini sebenarnya merujuk kepada teologi mesianik, bukan merujuk kepada anak Daud secara biologis, yang maksudnya itu adalah Salomo yang mendirikan kerajaan Israel seperti pada zaman dahulu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang buta itu mengalami tantangan. Mereka tidak serta-merta langsung menerima respon Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka berteriak pertama sekali itu, justru orang-orang banyak memarahi mereka. Justru orang-orang banyak menyuruh mereka untuk berhenti berteriak. Bisa banyak orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Penghalang-penghalang, bahkan hambatan-hambatan dalam dunia ini dari orang-orang lain, sehingga membuat kita tidak tulus datang kepada Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Tantangan dan hambatan, atau mungkin juga godaan-godaan dari setiap orang, dari kuasa-kuasa yang lain, apalagi dari iblis, tidak harus lantas membuat kita berhenti, membuat kita tidak lagi mau berseru dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Banyak doa-doa kita sekarang ini Bapak Ibu justru akhirnya tidak tekun, tidak setia lagi, karena kita merasa bahwa apa yang kita minta belum ada jawaban. Saya teringat ada sebuah ilustrasi, ada seorang ibu berdoa kepada Tuhan
dia meminta sepeda karena anaknya meminta sepeda kepadanya. Tapi karena ibu ini belum memiliki uang, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan malaikatnya untuk mengantarkan sepeda itu. Namun entah kenapa malaikat ini tidak membawanya dengan segera, tapi dengan perlahan-lahan, bahkan mungkin sangat lambat sekali. Seminggu, 2 minggu, bulan demi bulan, ibu ini terus tekun berdoa. Ibu ini terus tekun meminta apa yang dia minta dari awal. Dia ingin meminta sepeda. Lalu tahun berganti, karena ibu ini merasa doanya belum terkabulkan, akhirnya dia merasa bosan. Dia merasa tidak ada gunanya lagi. Sehingga dia mengatakan, "Ya, saya tidak lagi mau meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menjawab doa saya." Ternyata ketika ibu itu mengatakan seperti itu, sepeda itu sebenarnya sudah berada di depan rumah mereka. Akhirnya karena ibu itu mengatakan hal seperti itu, malaikat itu membawa kembali pulang sepedanya. Mungkin itu hanya sebuah ilustrasi. Tapi melalui ilustrasi itu kita mau belajar bahwa memang kita harus terus berjuang. Kita harus terus bertekun di dalam setiap permohonan, dalam setiap perjuangan kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tuhan itu tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita seakan kita tidak memiliki jawaban atas segala doa dan permohonan kita. Bapak Ibu mungkin pernah melihat ada orang yang menggali tanah untuk mencari batu mulia. Sampai berapa galian dia begitu dalam dia gali tanah itu. Tapi akhirnya dia sangat bosan karena setiap kali dia menggali dia tidak mendapatkan hasilnya apa-apa. Tapi ketika dia berhenti dan meninggalkan galian terakhir, ternyata seandainya dia menggali sekali lagi, dia menemukan batu mulia itu. Itulah yang sering kita alami di dalam kehidupan ini. Kita sering tidak teruji. Kita sering tidak bisa memenangkan dalam setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Tidak seperti itu dengan kedua orang buta ini. Walaupun banyak orang memerintahkan mereka untuk berhenti. Kalau dalam bahasa Bataknya disebut mamicang, berarti memarahi. Namun mereka tidak pantang menyerah. Mereka tidak surut. Bahkan mereka tidak ciut. Hanya karena desakan, karena tantangan dan sikap yang mereka hadapi dari orang-orang lain. Justru dikatakan di ayat 32 itu, di ayat 31 itu, semakin kuatlah mereka berseru kepada Tuhan. Katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Jadi semakin sungguh-sungguh, semakin kuat mereka berusaha supaya Yesus melihat, supaya Yesus berhenti sejenak, bertemu dengan mereka dan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Usaha mereka ini tidak sia-sia. Usaha mereka ini berbuah manis. Tantangan dan hambatan yang mereka lewati, yang mereka tembus, walaupun begitu besar, akhirnya menghasilkan buah yang manis.
di mana Yesus akhirnya berhenti. Yesus akhirnya melupakan sejenak kota Yerusalem, kota yang sedang memanggilnya untuk bisa hadir di sana segera mungkin, merayakan Paskah, menyambut dia sebagai raja, menyambut dia dengan sorak-sorai dari orang-orang banyak. Kedua orang buta itu dapat sejenak menghentikan langkah Yesus, memalingkan pandangan Yesus. Jadi Yesus tidak sekedar memakai kacamata kuda. Banyak orang seperti itu karena ada hal yang sangat penting di depan, sehingga akhirnya melupakan apa yang ada di dalam sisi kiri dan sisi kanannya. Bahkan kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, tapi karena ada urusan yang lebih penting ke depan, akhirnya dia biarkan saja. Itu yang kita temukan di dalam Alkitab. Bagaimana ketika cerita orang Samaria yang baik hati itu. Ada orang yang dipukul, yang menderita. Bahkan sampai keadaannya sangat sekarat. Tapi ternyata ketika orang Lewi lewat, begitu juga dengan imam lewat, mereka tidak melihat dan memperhatikan, apalagi peduli kepada orang yang menderita itu. Justru ada orang Samaria lah yang notabene yang sering dicap tidak memiliki kepercayaan kepada Yahweh, kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yehuda pada masa itu, melakukan tindakan yang extraordinary, yang melebihi daripada orang-orang percaya itu, yang melebihi dari orang-orang imam itu, yang melakukan tindakan untuk mengasihi mereka. Bapak Ibu, sekali lagi, kota Yerusalem memang penting. Tujuan Yesus yang utama itu adalah kota Yerusalem. Itu sangat penting. Tetapi teriakan, seruan kedua orang buta itu memberhentikan sejenak langkah Yesus dan memalingkan wajah Yesus kepada mereka. Disinilah kita menemukan suatu sikap yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita dari kedua orang buta ini, di mana mereka dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memperhatikan mereka. Dan yang kedua yang bisa kita temukan ketika mereka mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kata kasihanilah kami ini sudah menjadi bagian liturgi di gereja-gereja Katolik yang sering diterjemahkan dengan Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami. Christi eleison. Kristus kasihanilah kami. Di mana kata Tuhan kasihanilah kami itu adalah ungkapan kerendahan hati yang disampaikan oleh kedua orang buta ini. Mereka sadar bahwa mereka itu adalah orang yang berdosa. Mereka sadar bahwa mereka itu adalah sampah masyarakat yang tidak diperhatikan, yang tidak diperhitungkan. Tetapi mereka di dalam kesadarannya mau datang kepada Yesus, mau berjumpa dengan Yesus, mau meminta sesuatu kepada Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudara? Apakah kita selalu datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dengan tangan yang berada di bawah, tidak di atas, seakan selalu berada lebih tinggi dari orang lain? Karena banyak sekali kalau kita tanpa sadari, doa kita itu sering sekali adalah doa bukan dalam kerendahan hati. Justru doa kita itu selalu menonjolkan kesombongan kita. Sehingga kita ingin kadang-kadang mengatur Tuhan, menggurui Tuhan di dalam segala doa dan permohonan kita. Kita ingin apa yang kita minta itu harus itu diwujudkan oleh Tuhan. Sedangkan sebenarnya Tuhan memiliki cara yang lain, bahkan mungkin jawaban yang lain, yang lebih baik dari apa yang kita minta.
di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita melihat orang buta ini, mereka menyerahkan sepenuhnya apalah yang akan Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga yang kita bisa temukan dan menjadi contoh bagi kita di dalam khotbah minggu ini tentang sikap yang ditunjukkan oleh kedua orang buta ini, di mana mereka yakin sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak mau diombang-ambing, tapi justru dengan keadaan yang mereka miliki, mereka terus memperjuangkan apa yang mereka ingin sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa terus mempertahankan dengan gigih apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini justru sebaliknya. Banyak orang lebih memperjuangkan hal-hal yang jelek. Bahkan lebih mempertahankan secara mati-matian hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kedua orang buta itu justru ingin mempertahankan apa yang baik, apa yang mereka ingin nyatakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini banyak orang sudah menyerah, apalagi tantangan dan pergumulan yang kita hadapi di masa-masa corona ini. Menurut penelitian, banyak sekarang katanya orang yang stres, yang depresi, karena memiliki beban yang sangat luar biasa. Banyak yang di PHK, banyak yang sekarang menghadapi gangguan ekonomi, sehingga membuat gangguan mental dan gangguan psikis. Mereka juga kadang mengalami jalan buntu, seakan Tuhan tidak mendengarkan permohonan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kedua orang buta ini mengatakan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu ketika itu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lalu Yesus mengatakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Di ayat 32. Ini salah satu kalimat yang sangat indah, yang sangat manis, yang mungkin jarang Yesus sampaikan di dalam firman. Tetapi saya yakin Yesus selalu mengatakan itu di dalam kehidupan kita. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Seandainya kata-kata itu disampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang Tuhan ingin perbuat bagimu. Atau seorang suami mengatakan kepada istrinya, Ma, apa yang Papa ingin perbuat bagimu? Atau sebaliknya, tentu kita akan sangat senang sekali. Kita akan gembira, sangat gembira dengan perkataan itu. Karena perkataan itu ingin memberikan kepada kita pilihan. Ingin memberikan kepada kita permohonan apa yang akan kita butuhkan di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Ya, kalau andai kata pertanyaan itu disampaikan kepada kita saat ini, ya pasti kita akan memiliki daftar yang banyak permohonan kepada Tuhan. Mungkin ada orang di sini, jemaat Bapak Ibu, yang langsung meminta, Tuhan berikan saya kekayaan. Atau Tuhan perbuat bagi saya supaya saya memiliki jabatan. Atau mungkin ada yang belum memiliki jodoh di sini, langsung meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya jodoh. Atau juga mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita hari ini, Tuhan berikan saya keturunan. Semua itu tidak salah. Karena kita memiliki
setiap permohonan kepada Tuhan. Yang sering menjadi persoalan, seandainya pertanyaan itu dimunculkan dalam kehidupan kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Banyak mungkin juga orang tidak yakin. Mereka mengatakan, benar nih, jangan-jangan bohong lagi. Karena yang kemarin saja belum dijawab. Bulan yang lalu belum dijawab. Tahun yang lalu belum dijawab. Sehingga banyak akhirnya orang yang apatis kepada Tuhan. Sehingga banyak orang yang akhirnya tidak punya keyakinan. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, sebagaimana Tuhan mengatakan kepada kedua orang buta itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Akhirnya kedua orang buta itu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Luar biasa. Mereka meminta Yesus berbuat dalam kehidupan mereka hanya supaya mata mereka dapat melihat. Ini adalah sebuah permintaan yang patut, karena mereka memiliki kebutuhan yang paling penting. Kebutuhannya adalah untuk melihat. Mungkin bisa saja mereka meminta harta, sebagaimana pekerjaan mereka sehari-hari, meminta sedekah dari satu orang ke orang yang lain, dari setiap hari ke hari yang lain. Tapi itu tidak mereka lakukan. Justru mereka meminta Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Apakah Yesus sebenarnya tidak mengerti apa yang mereka butuhkan? Tidak. Yesus itu adalah Maha Tahu. Dia adalah Maha Kuasa. Dia mengerti apa yang ada di dalam hati kedua orang buta itu. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka supaya mereka dengan hati, dengan pikiran mereka, kesadaran mereka sendiri untuk meminta apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupannya. Artinya mereka sungguh mengenal kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan mereka. Mereka sangat mengenal apa yang primer bagi mereka, yaitu melihat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya Yesus mengatakan apa yang saya ingin perbuat bagimu, kita bisa mendaftarkan banyak permohonan dari A sampai Z. Tapi terkadang apa yang kita minta itu bukanlah kebutuhan kita, tetapi hanya keinginan kita saja. Yesus mau mengajarkan kita, marilah kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Karena apa yang kita butuhkan itulah yang paling penting. Bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau keinginan, begitu banyak keinginan di dalam kehidupan ini. Yesus mencontohkan tentang model doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu diajarkan di situ, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Kenapa tidak dituliskan di sana, berikanlah makanan kami 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan? Karena Tuhan melihat bahwa yang paling penting kita bisa terus bergantung kepada Tuhan di dalam setiap hari, di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu, yang kedua yang kita bisa lihat di dalam khotbah ini adalah kita mengenal Yesus adalah Tuhan yang peduli. Dia adalah Tuhan yang berbela rasa. Dia adalah Tuhan yang berempati. Disinilah kita bisa merangkum semua pengajaran, semua perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita ini.
Tidak ada yang lain, hanya untuk mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus selalu hadir di tengah-tengah orang yang menderita. Yesus membuka dirinya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Disinilah kita melihat betapa indahnya bersama dengan Yesus. Seandainya kita memiliki persoalan, pergumulan sekarang ini Bapak Ibu, Yesus mengatakan, Yesus bersama dengan engkau. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan berletih lesu. Tidak dikatakan di sana, marilah kepadaku yang enak-enak, yang sedang lagi enjoy-enjoynya, kan tidak. Justru Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan berletih lesu. Itu artinya Yesus sangat-sangat dekat kepada orang-orang yang sedang di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Dan panggilan itulah juga ingin disampaikan kepada kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana kita juga mampu berempati, mampu peduli. Tidak seperti orang banyak tadi itu yang melarang kedua orang buta itu memanggil nama Tuhan Yesus. Justru kita harus semakin tajam, semakin peka untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita lihat Bapak Ibu di situasi apa yang kita alami hari-hari ini, pandemi COVID-19 ini. Banyak orang sekarang sedang menderita. Banyak orang sedang bergumul. Kita bersyukur gereja kita juga sudah peduli walaupun masih terbatas. Bahkan banyak juga saudara-saudara, Bapak Ibu mungkin yang tidak kami ketahui sudah peduli juga kepada orang-orang yang sedang menderita. Tetapi saya sedih kalau ada orang-orang mengambil kesempatan dalam situasi ini sehingga mereka tidak peduli, tidak berempati kepada orang lain. Contohnya ketika pemerintah memberikan bantuan diakonia atau bantuan langsung tunai BLT, masih banyak yang menerima orang-orang yang mampu. Bahkan katanya mereka memiliki rumah besar. Saya tidak tahu apakah di gereja kita ini seperti ini. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara, zaman sekarang ini banyak juga orang menjadi raja tega. Katanya si raja tega. Kalau raja tega itu artinya dia tidak peduli kepada orang lain. Yang penting saya dapat. Yang penting saya memiliki. Inilah sering terjadi dalam kehidupan kita ini. Saya teringat ketika cerita Yesus mengatakan tentang sebuah persembahan seorang janda. Bapak Ibu, kita tahu janda itu memberikan persembahannya di peti persembahan yang dibuat di depan bait Allah. Tahukah kita Bapak Ibu, kemana persembahan yang dikumpulkan itu? Persembahan itu dikumpulkan adalah kepada yatim piatu, termasuk juga kepada para janda. Berarti janda itu memberikan apa yang dia terima kepada dia. Jadi dia tidak ingin hanya dikasihi, tetapi dia juga ingin berbuat untuk memberikan persembahan ke peti persembahan itu. Seringkali kita tidak seperti itu. Justru kita ingin mengambil walaupun kita sebenarnya mampu. Saya sebenarnya kadang-kadang kalau melihat pesta di orang Batak, ya mumpung ini sudah 3 bulan tidak ada pesta. Tapi kalau biasanya pesta di orang Batak, kalau kita melihat aksesoris yang dipakai terutama oleh para ibu-ibu, wah luar biasa. Kemilauan, pernak-perniknya mulai dari pakaian, kebaya, merek, bahkan ada yang katanya merek Prancis, segala, sepatu, bahkan ada katanya toko emas berjalan atau toko berlian berjalan. Tapi kalau tiba waktu untuk bersedekah atau memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu,
langsung tiba-tiba toko emas berjalan tutup atau toko berliannya sudah tidak tampak lagi. Disinilah kita harus melihat bahwa rasa kepedulian itu semakin tipis. Yesus mau mengatakan justru kita harus menajamkan telinga kita, menajamkan hati kita, meringankan langkah kita, bahkan juga memanjangkan tangan kita untuk menolong sesama kita di dalam kehidupan ini. Minggu Eksaudi yang artinya dengarkanlah seruan kami yang Tuhan. Itu bukan artinya kita hanya menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab apa yang kita inginkan. Justru ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan juga inginkan kita supaya berbuat sesuatu di dalam kehidupan ini sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukan firman Tuhan, meminta dan memohon dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dengan iman yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan selalu berkenan kepada permohonan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami mencontoh apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini, bahwa mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi justru mata iman dan mata rohaninya bisa terbuka melihat kehadiran Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, dan akhirnya Yesus berpaling dan melihat mereka. Bahkan Yesus mengatakan kepada mereka, apa yang hendak aku perbuat bagimu. Inilah sapaan yang indah yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita ini, di mana setiap hari Tuhan Yesus mengatakan, apa yang hendak aku perbuat bagimu saat ini. Apakah kita mau datang? Apakah kita mau terus berseru dengan sungguh-sungguh walaupun tantangan dan pergumulan sedang kita hadapi? Marilah kita terus setia dan tekun di dalam Tuhan, menangkan pertarungan iman kita, menangkan perjalanan kita, supaya kita memperoleh sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, terlebih yang sedang sakit, berikan selalu kesehatan dan kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom. Kami segenap pelayan Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, para pendeta, biro, dan penatua gereja beserta pemain musik dan song leader mengucapkan kepada seluruh jemaat di Gereja HKBP Rawalumbu, begitu juga dengan yang menyaksikan siaran ini, mengucapkan selamat beribadah untuk kita, dan biarlah damai Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, terlebih melewati masa-masa COVID-19 ini. Kiranya doa dari kami senantiasa memberkati kita dan menyertai seluruh aktivitas kita. Kami mengucapkan